Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 391. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, anting-anting di tangannya mungkin bisa mengkonfirmasi tebakannya. Setelah beberapa saat, Fata dan yang lainnya datang perlahan. Kecepatan Dev terlalu cepat, dan mereka tidak bisa mengikuti. Fata melihat tanah yang baru ditemukan di tanah dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan Chen, apakah ini tempat? Dev tidak menjawab Fata, tetapi meminta Fata untuk mengirim beberapa orang untuk menggalinya. Kirim beberapa orang untuk menggali semua di sini. Segera. Fata mengirim beberapa orang untuk mulai menggali. Dan kemudian, ditemukan tubuh gadis-gadis itu di galian. Ada bekas luka di sekujur tubuh gadis-gadis ini. Dan mereka terlihat mengerikan. Yuki tidak tahan lagi. Dia muntah dalam satu pandangan. Au, dan semua orang memiliki kemarahan di mata mereka. Dan gigi mereka berderak. Mata Eli merah. Dan dia menggertakkan giginya. Dani Jiang ini terlalu murah untuk membunuhnya secara langsung. Yansen, seorang kaisar bawah tanah yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Melihat pemandangan ini, matanya merah dan perutnya terbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Niat membunuh Dev naik ke langit. Matanya sangat tajam. Fata berbisik kepada Dev. Tuan Chen, meskipun Dani sangat kejam, belum pernah terdengar dia melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Ini mungkin dilakukan oleh orang lain. Bukan maksud Fata melindungi Dani. Gadis-gadis ini semua memang ditangkap oleh Dani dan tidak mungkin memaafkan Dani. Hanya saja Fata merasakan metode yang begitu kejam ini. Dan tidak mungkin Dani yang melakukannya. Setelah Fata selesai berbicara, seseorang langsung terlintas di benak Dev, yaitu Tuan Buhuo, yang mempunyai tatapan mata yang baik hati. Atur jasad gadis-gadis ini dan kubur mereka dengan layak. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Tiba-tiba, dia menunjuk satu jari, dan cahaya keemasan melesat langsung, dan kemudian menghilang seketika di udara. Awan hitam dendam yang berkumpul di udara langsung menghilang di bawah cahaya keemasan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Bagi Dev, dendam ini adalah sumber pelatihan yang sangat baik, tetapi Dev tidak akan menyerap dendam ini. Dia hanya menghilangkannya sehingga gadis-gadis ini dapat bereinkarnasi kembali ke villa. Wajah Dev selalu jelek, sementara Yuki muntah sepanjang waktu, dan Eli membantunya sekitar beberapa jam. Kemudian, seluruh villa keluarga Jiang digeledah, dan tumpukan terakhir dari file kontrak serta beberapa tas besar bahan obat ditempatkan di depan Dev. Fata masuk dengan banyak pakaian dalam wanita dan berkata kepada Dev, Tuan Chen, ini semua ditemukan di satu ruangan. Saya memeriksa kamera pengawasan, dan ruangan itu adalah tempat tinggal Tuan Buhuo. Ketika Yansen mendengar ini, giginya gatal karena marah. Orang tua itu lebih rendah dari binatang buas. Dev tidak terkejut. Dia sepertinya sudah
menebaknya. Lembah Suanyu di barat. Daya mata Dev sedikit menyipit, dan dia melihat ke arah barat daya. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Fata menyerahkan file itu kepada Dev dan berkata, Tuan Chen, ini adalah beberapa kontrak keluarga, bisnis atas nama keluarga Jiang. Dev bahkan tidak melihatnya dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu untuk kamu urus. Yang aku inginkan adalah apa yang ada di dalam tas itu. Fata meletakkan file itu, lalu membuka salah satu tas dan berkata, Tuan Chen, ini adalah beberapa bahan obat yang berharga. Tetapi, semuanya adalah obat roh yang berumur lebih dari 100 tahun. Tak perlu dikatakan Fata, Dev sudah lama tahu energi spiritual yang begitu kuat. Dan Dev sudah lama merasakannya. Tapi yang membuat Dev aneh adalah, meskipun keluarga Jiang memiliki bab 392, Dev mengungkapkan keraguannya. Bagaimana keluarga Jiang bisa memiliki begitu banyak obat berusia ratusan tahun? Saya pikir obat-obatan ini berasal dari luar Yuncheng. Fata menjelaskan kepada Dev, Tuan Chen, bahan obat ini dibeli oleh keluarga Jiang dari Paviliun Raja Obat. Saya menemukan bahwa terdapat kontrak antara keluarga Jiang dan Paviliun Raja Obat, dan obat-obatan ini tidak dibeli dari Yuncheng. Selain itu, obat-obatan berusia seabad bahan-bahan yang umumnya berada Yuncheng itu akan dipilih dan segera pindah ke tangan Paviliun Raja Obat. Obat yang dalam kondisi baik akan diserahkan kepada Paviliun Raja Obat. Paviliun Raja Obat. Dev tercengang. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Bagaimanapun, Dev baru melangkah ke level ini selama 2 bulan. Dia hanya orang biasa sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa mengetahui banyak hal. Paviliun Raja Obat ini terletak di kota Tianfeng, yang berada di bawah yurisdiksi ibu kota provinsi. Ini dikenal sebagai ibu kota obat kecil. Paviliun Raja Obat terutama berfokus pada alkimia. Banyak orang di lingkaran seni bela diri di ibu kota provinsi hampir membeli obat-obatan dari mereka. Tetapi dari ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa Paviliun Raja Obat membeli bahan obat. Lagi pula, bahan obat ini dipilih dan digunakan dengan hati-hati oleh Paviliun Raja Obat, dan mereka tidak akan mudah dibeli. Mendengar penjelasan Fata, hati Dev menjadi sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada tempat seperti itu di Jiangbei. Tidak heran ramuan obat berusia 100 tahun ini semuanya kelas atas. Itu karena mereka telah dipilih. Pada saat ini, Dev ingat pil ledakan yang dimakan Dani di atas arena. Apakah pil obat hijau yang dimakan Dani dibeli dari Paviliun Raja Obat ini? Fata menggelengkan kepalanya. Aturan Paviliun Raja Obat sangat ketat. Mereka tidak akan memurnikan dan menjual pil obat semacam itu. Mereka hanya menjual pil sumsum, cuci biasa, pil penguat tulang, dan pil obat fisik. Jika Paviliun Raja Obat menjual obat mujarab yang meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat sesuka hati, aku khawatir seluruh dunia seni bela diri akan berada dalam kekacauan. Dev mengangguk dan langsung mengerti. Tampaknya Paviliun Raja Obat tidak hanya dapat memperbaiki pil obat, tetapi juga memiliki penelitian mendalam tentang melakukan bisnis. Jika mereka menjual semua jenis pil obat sesuka hati, itu bisa menyebabkan kekacauan di seluruh dunia seni bela diri. Lalu untuk Paviliun Raja Obat, semua bahan obat jadi tidak bermanfaat.
justru merugikan mereka. Justru karena aturan paviliun, Raja Obat, Dani tidak akan mengeluarkan biaya. Dan Tuan Buhuo diundang dari Lembah Suanyu di barat daya untuk memperbaiki pil yang memperpanjang hidup. Sepertinya jika ada kesempatan, aku akan berjalan-jalan di sekitar paviliun Raja Obat. Mata Dev berkilat kegirangan. Jika dia bisa mengambil paviliun Raja Obat sebagai miliknya, bukankah dia bisa mendapatkan banyak sumber daya secara instan? Namun, Dev tidak dapat melakukannya dengan paksa. Dia hanya dapat berbicara dengan paviliun Raja Obat dan menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan obat dari mereka. Karena keluarga Jiang dapat membelinya, maka dia juga bisa. Tuan Chen, tuan dari paviliun Raja Obat sangat aneh dan mudah untuk bertemu orang asing. Dan ada keluarga besar di Kyoto. Di belakang paviliun Raja Obat, bahan obat dari seluruh negeri akan disaring oleh paviliun Raja Obat sebelum dikirim ke tempat lain. Pergi ke suatu tempat. Jika tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak bahan obat berharga hanya dengan satu paviliun Raja Obat. Fata berkata dengan sedikit malu. Namun, keluarga Jiang dan paviliun Raja Obat menandatangani puluhan miliar kontrak bahan obat di sini hanya sebagian. Jika Tuan Chen membutuhkan bahan obat, kita dapat terus bekerja sama dengan paviliun Raja Obat atas nama keluarga Jiang. Tapi, kita membutuhkan pendanaan lanjutan untuk ini. 10 miliar dana benar-benar jauh dari jangkauan. Untuk Aula Fata. Fata tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang. Kamu kirim seseorang untuk meneruskan kerjasama dengan paviliun Raja Obat. Terus berbicara atas nama keluarga Jiang. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah dana. Aku akan menemukan cara. Dengan begitu banyak bahan obat yang berharga, Dev tidak akan menyerah karena uang. Ini adalah sumber daya kultivasinya yang berharga. Sekarang ada kekurangan energi spiritual di alam. Karena kekuatan Dev semakin kuat, energi spiritual yang tipis ini tidak dapat lagi mendukung kultivasi Dev. Jadi Dev harus menemukan cara lain. Bab 393. Cara berkultivasi abadi ini memang 100 kali lebih kuat daripada berlatih seni bela diri. Tetapi ada satu hal. Itu terlalu mahal. Fata sudah pergi. Dan Dev melihat kantong ramuan obat berusia 100 tahun, dan ginseng berusia 1000 tahun di depannya. Dia merasa sedikit bersemangat. Dengan hal-hal ini, dia mungkin bisa menembus pelatihan Ki periode dan memasuki periode pembangunan pondasi. Meskipun hanya peningkatan level, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Tahap pemurnian Ki dan tahap pembangunan fondasi dapat digambarkan sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Hanya ketika Anda melangkah ke tahap pembangunan fondasi, Anda dapat menjadi kultivator abadi sejati. Yang disebut dunia sebagai manusia badi. Sepertinya aku akan mencoba menerobos. Setelah Dev memikirkannya, dia bangkit dan memanggil Yansen. Menerobos periode pembangunan fondasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam 1 atau 3 jam, tetapi akan memakan waktu beberapa hari. Dan selama dia hendak menerobos dalam beberapa hari ini, dia tidak boleh diganggu. Hari-hari ini juga saat dia sangat rentan. Jika musuh datang ke pintu, Dev takut dia tidak akan bisa melawan. Jadi dia harus jelaskan Yansen untuk melindungi dirinya. Yansen berkata dengan tegas,
Tuan Chen, jangan khawatir. Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya, Yansen Lin, tidak akan membiarkan orang lain mengganggu Anda. Dev menepuk bahu Yansen. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat meminta bantuan Fata. Aku akan memintamu berjaga selama beberapa hari. Setelah menjelaskan kepada Yansen, Dev menelepon Yuki dan memintanya untuk sementara menghabiskan waktu dengan Eli di ibu kota provinsi. Itu karena Dev memiliki sesuatu untuk dilakukan. Yuki sangat pengertian dan tidak banyak bertanya. Hanya berpesan Dev untuk memperhatikan keselamatan. Setelah menjelaskan semuanya, Dev mengunci dirinya di kamar. Api samar muncul dari tangannya, dan dia melambaikannya tiba-tiba. Api itu membungkus bahan obat. Dev harus memurnikan pil pengumpul roh terlebih dahulu, dan kemudian memakan pil pengumpul roh untuk memulai menerobos. Butuh sepanjang hari dan malam untuk memurnikan bahan obat ini menjadi pil pengumpul roh. Dev tidak ragu sama sekali. Setelah menelannya, dia merasakan energi spiritual di tubuhnya mengalir keluar dalam sekejap, berubah menjadi aura. Pada saat ini, di sekitar Dev, angin topan berputar dengan cepat, dan bahkan villa tempat Dev berada diselimuti kabut putih samar. Yansen, yang berjaga di luar, memandangi rumah yang terbungkus kabut dan tidak bisa menahan kagum. Tepat ketika Dev menerobos di lembah Suanyu di barat daya, ribuan kilometer jauhnya, 7 atau 8 orang duduk di aula. Saya tidak tahu apakah orang ini laki atau perempuan, tua atau muda. Orang ini adalah Felix Qian, pemilik lembah Suanyu, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Salah satu dari mereka angkat bicara. Tuan Gu, lelaki tua nakal itu telah pergi selama beberapa hari, dan sekarang dia tidak dapat dihubungi. Mungkinkah orang ini melarikan diri dengan bahan obat untuk lembah Suanyu kita? Seseorang mulai keberatan. Tidak mungkin. Dia tidak akan berani meskipun sedikit. Meskipun nafsu pria itu membabi buta, tetapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk mengkhianati Tuan Lembah. Lalu kenapa kita tidak bisa menghubunginya? Setelah pertanyaan seperti itu, keadaan di tempat menjadi sunyi dalam sekejap, karena tidak ada yang bisa menjelaskannya. Buhu sudah mati. Felix Qian, sang pemimpin, membuka mulutnya dan mengeluarkan kelabang yang panjangnya lebih dari 10 cm dari pot tembikar hitam di sampingnya. Cacing yang membingungkan sudah mati, membuktikan bahwa dia tidak lagi hidup. Felix melemparkan kelabang ke tanah dan berkata dengan ringan, di lembah Suanyu, setiap orang memiliki cacing gu. Cacing gu ini dipasangkan dengan jantan dan betina. Cacing gu betina akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan cacing jantan akan diadopsi dalam pot tembikar hitam milik Felix. Selama salah satu cacing gu ini mati, yang lainnya akan mati bersama dimanapun itu. Jadi Felix menggunakan metode ini untuk mengendalikan seluruh lembah Suanyu. Bab 394. Jika seseorang berani mengkhianatinya, dia dapat langsung membunuh cacing gu di tangannya. Dan cacing gu pada orang yang berkhianat juga akan mati, dan pengkhianat itu akan mati bersamanya. Namun, jika orang dengan cacing gu mati, cacing gu di tangan Felix juga akan mati bersamaan. Ini, semua orang terkejut ketika mereka melihat cacing gu itu. Seseorang menebak, meskipun ada juga master seni bela diri di provinsi
Jiang Bei, yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Mungkinkah keluarga Jiang berbalik melawan air setelah mendapatkan pil obat? Mereka tidak ingin memberi kami bahan obat, jadi mereka membunuh bocah tua itu. Keberatan diajukan. Tidak mungkin. Pemilik lembah telah menjelaskan bahwa hanya setelah mendapatkan bahan obat, keluarga Jiang akan memurnikan pil, memperpanjang hidup, dan keluarga Jiang tidak akan berani menentang lembah Suanyu kita. Salah satu pria tua berambut abu-abu mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkinkah itu paviliun Raja Obat? Anda harus tahu bahwa itu adalah wilayah paviliun Raja Obat, dan orang-orang dari paviliun Raja Obat selalu mengaku terkenal dan lurus, dan mereka memandang rendah kita yang di kiri dan kanan. Sekarang orang-orang kita berada di wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa duduk dan mengabaikannya? Seseorang bertanya pada pria tua berambut abu-abu itu. Tiga tetua. Kita tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan paviliun Raja Obat. Meskipun mereka tidak menyukai gaya kita, kita telah berdamai satu sama lain selama bertahun-tahun. Selain itu, ini bukan pertama kalinya bagi orang-orang kita untuk pergi ke Jiangbei. Mungkinkah paviliun Raja Obat kali ini mengganggu orang kita? Pria tua berambut abu-abu mendengus dingin. Jelas, meremehkan seniman bela diri. Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan paviliun Raja Obat di Jiangbei? Selain paviliun Raja Obat, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Apa yang disebut master seni bela diri? Itu hanya sekelompok pria sembrono. Felix kian berkata dengan suara dingin. Oke, jangan berdebat lagi. Kamu akan tahu jika kamu mengirim seseorang untuk menanyakannya. Jika itu benar-benar paviliun Raja Obat yang melakukannya, maka jangan salahkan kita karena bersikap kasar. Di kota Tianfeng, Provinsi Jiangbei, ada sebuah rumah besar seluas ribuan meter persegi. Ini adalah paviliun Raja Obat. Ada ratusan toko obat di sekitar paviliun Raja Obat, dan toko obat ini tidak menjual pil obat, tetapi bahan dan ampas obat. Di ibu kota provinsi, ini adalah barang panas. Kepala pelayan dari paviliun Raja Obat berjalan ke kamar dengan sebuah pil kecil dan berkata, Tuan Paviliun, ada banyak pil peremajaan semacam ini di Yunceng. Baru-baru ini, saya telah mengirim seseorang untuk mempelajari bahan-bahannya dengan cermat, serta metode pemurnian, dan bahkan bereksperimen dengan kemanjurannya. Pil semacam ini dapat dikatakan sebagai obat ajaib. Tanda seru. Simon Sun, pemilik paviliun Raja Obat, menyesap teh dan bertanya dengan ringan. Kiyu, tua, kamu telah menyempurnakan pil sepanjang hidupmu. Aku belum pernah mendengar kamu mengatakan bahwa pil buatan seseorang itu adalah pil ajaib. Aku penasaran. Kepala pelayan menjelaskan dengan hati-hati. Tuan Paviliun, pil obat ini dapat memperkuat tubuh, menyembuhkan semua jenis penyakit, dan memiliki efek yang sangat signifikan pada pria dibandingkan dengan pil tulang kita. Efek pil tulang kita kuat jauh lebih kuat. Tetapi ramuan obat ini, saya hanya mendeteksi beberapa bahan obat yang sangat umum dan biayanya sangat rendah. Tapi saya tidak dapat melihat metode pemurniannya. Jika ramuan obat kita juga dapat dibuat dari bahan obat umum, maka keuntungannya sangat besar. Apakah ada hal seperti itu?
Mata Simon Sun berbinar, dan dia tampak sangat tertarik kalau begitu pergi dan selidiki. Lihat siapa yang membuat pil obat ini. Saya bahkan tidak tahu bahwa masih ada orang di provinsi Jiangbei yang bisa menyempurnakan ramuan ini. Mengerti? Kepala pelayan itu mengangguk. Tetapi ketika pengurus rumah tangga hendak pergi, Simon Sun langsung memanggil pengurus rumah tangga. Ngomong-ngomong, apakah semua ramuan untuk keluarga Jiang sudah siap? Biarkan mereka bergegas dan menyelesaikan pembayaran. Pengurus rumah tangga bertanya dengan wajah bingung. Tuan Pavilion, bahan obat kita sudah habis. Mengapa Anda setuju untuk menjualnya kepada keluarga Jiang? Simon Sun melambaikan tangannya dan menyuruh pengurus rumah untuk pergi. Ada seseorang di keluarga Jiang. Ini pesanannya. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang hal-hal lain. Bab 395. Ibu kota provinsi. Di hotel kecil, meskipun sudah beberapa hari sejak Dev membunuh Dani dan Tuan Buhuo itu, tetapi kabar itu masih belum mereda. Dan semua orang masih membicarakan masalah ini setelah makan. Kamu tidak melihatnya sama sekali bahwa Dev menggunakan metode abadi. Keluarga Jiang berlutut pada saat itu. Belum lagi betapa malunya Dani. Tetapi dia mati oleh telapak tangan, dan pria dengan gaya abadi, yang terlihat sok suci, tetapi sebenarnya adalah seorang penyihir, menggunakan beberapa setan kecil di tubuhnya. Tetapi Dev menelan mereka semua dalam satu gigitan. Kemudian Dev juga masih muda. Dan sekarang saya khawatir seluruh ibu kota provinsi tidak ada yang menandinginya. Pada saat itu, bahkan pemimpin keluarga Wu ingin menjadikan seseorang sebagai pemimpin aliansi. Tetapi dia tidak setuju. Jika itu adalah saya pasti sudah setuju. Ini adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Ah, sungguh disayangkan. Kamu tidak tahu. Aku mendengar bahwa Dev adalah reinkarnasi dari makhluk abadi. Pada saat itu, di atas ring, beberapa makhluk abadi turun ke bumi untuk melindungi sisi Dev. Di depan sebuah meja, beberapa anak muda sedang minum dan berbicara tentang situasi di atas ring. Beberapa hari yang lalu, faktanya, kebanyakan orang belum melihat situasi di tempat kejadian. Itu hanya desas-desus. Tetapi rumor ini semakin misterius. Pembicara tidak berniat mendengarkan. Dan di meja makan di dekatnya, seorang pria berjubah sedang makan dengan kepala menunduk. Tetapi pada saat ini pria ini mengangkat telinganya dan mendengarkan diskusi anak muda di sebelah. Pria berjubah itu berjalan ke pintu sebelah dengan segelas anggur dan bertanya kepada beberapa anak muda yang membicarakannya. Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan? Itu hantu kecil dan peri. Itu benar-benar misterius. Beberapa anak muda melihat ke atas. Dan salah satu dari mereka berkata, sepertinya kamu bukan dari ibu kota provinsi. Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya. Saya dari barat daya. Dan saya di sini untuk berbisnis. Salah satu pemuda menjelaskan. Tidak heran, Anda tidak tahu hal besar seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda. Ada sebuah insiden besar terjadi baru-baru ini di ibu kota provinsi. Seorang pemuda tampan bernama Dev yang baru berusia 20-an langsung membunuh seorang master kekuatan internal, dan ada juga orang bernama, siapa namanya? Oh ya, Tuan Buhuo. Dia juga terbunuh. Ku dengar orang itu dari daerah barat dayamu.
Ketika pria berjubah mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Tetapi, itu hanya sekilas. Dan, kemudian dia tersenyum. Sedikit orang bernama Dev ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan Master. Kekuatan internal. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Kenapa? Apakah Anda ingin memintanya untuk berbisnis? Tapi saya katakan, jangan sia-siakan waktu Anda. Mereka menutup pintu kepada semua tamu. Tidak ada yang berkunjung. Banyak patriark dan kurator pergi untuk menemui mereka. Namun mereka dipersilahkan kembali di masa depan. Seorang pemuda menunjuk ke arah villa keluarga Jiang dan berkata, sekarang, Dev tinggal di villa keluarga Jiang. Pria berjubah itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, melirik lokasi villa keluarga Jiang, berbalik dan pergi. Di luar villa keluarga Jiang, Yansun telah berjaga selama beberapa hari, karena dia takut seseorang akan mengganggunya. Fata telah mengirim ratusan orang untuk berpatroli di villa keluarga Jiang. Yansen juga memobilisasi ratusan bawahan dari Hong Cheng untuk berjaga di seluruh villa keluarga Jiang. Yansen melihat kabut putih yang naik dari kamar Dev. Dari kejauhan, berpikir dalam hatinya, aku tidak tahu apakah penguasa istana telah menerobos. Pada saat ini, di sebelah jalan tidak jauh dari villa keluarga Jiang, pria berjubah itu mengerutkan kening, menatap ke arah villa keluarga Jiang, melihat kabut putih yang mengembun di atas villa. Jubah pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, Taoisme tidak dangkal. Tidak heran dia bisa membunuh bocah tua yang bingung itu. Setelah bergumam, pria berjubah itu melangkah keluar dengan satu langkah, dan orang menghilang di tempatnya dalam sekejap, dan muncul di depan villa di detik berikutnya. Ketika penjaga di luar villa melihat seseorang tiba-tiba muncul, dia buru-buru mengangkat senjatanya dan bertanya, "Siapa kamu?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.